banget ini ya, IWB dari rumah langsung merapat ke lokasi generasi terbaru CB ini. Oke Cak, jadi first impression melihat motor ini memang ya, kalau sampai bertanya ke IWB gimana Cak agresifnya gini. Kalau kita memang namanya desain itu selera Cak, tapi kalau lihat agresifnya IWB katakan IWB lebih suka sharpnya itu apa namanya, tekuk-tekukannya itu yang zaman sebelumnya. Jadi lebih agresifnya zaman sebelumnya lancip-lancip. Tapi Cak sampai kalau lihat aslinya nih motor seperti menjelma sebuah kuda besi yang ya kayak bukan 150 cc, jadi lebih gambot dan benar-benar ini membuat feel daripada new CB ini berubah total. Lihat aja sama dari atas ini Cak, sama dari atas ini. Nah, saya lihat tuh. Jadi di sini tuh mekar, ini jadi teringat kayak apa ya? Kita katakan kayak model-model Bison gitu ya, zaman dulu Bison ya. Jadi ini benar-benar teringat dan kita katakan juga materialnya, build quality-nya cukup bagus sekarang ya. Plastiknya tebel. Oke, tapi kita pelan-pelan aja dari depan Cak ya. Kita akan bahas dari depan. Nah, dari depan ini Kang Mas, sampai kan lihat sosok shape lampu yang memang sangat mirip dengan sebelumnya. Jadi kalau sama nanya ke IWB, gimana lampu Cak IWB? Kan IWB sudah katakan kesampaian, lampunya sami mawon Cak. Shape-nya tuh sami mawon. Cuman karena ada permainan sebelah kiri kanannya ini, kuping-kupingnya yang bikin feel-nya agak beda. Nah, ini Cak sama lihat dari depan seperti ini sosoknya dan shape-nya Cak. Kalau kita perhatikan dari dekat, nah sama lihat dong, ini shape-nya, reflektornya. Nah, ini dari shape dari deket Cak. Jadi reflektornya tuh ada permainan kayak tarik-tarikan yang lancip-lancip kayak gini. Ini ada cekungan Cak. Mungkin sama nggak terlalu kelihatan, tapi dia kayak mencekung-mencekung gini. Jadi agresif sih. Kemudian ada dua cluster seperti sebelumnya. Jadi nggak ada berbeda di sini. Dua cluster dan kalau kita perhatikan ini apa ya? Mungkin feel pertama sama akan lihat kok agresifnya berkurang. Tapi justru kalau saya melihat aslinya ini lebih mewah Cak. Karena Astra Honda Motor membekali casing yang bertumpuk-tumpuk. Saya perhatikan di sini, bertumpuk-tumpuk. Jadi feel-nya kayak lebih mahal aja gitu, Cak. Nah, kalau dari samping seperti ini, jadi dia ditarik ujungnya sampai menukik. Jadi menukik ke bawah, oke. Nah, jadi soalnya seperti ini. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan kok mirip A, mirip B, BBB krisis, setelah lihat aslinya ya nggak gitu sih, Cak. Beda, Cak. Oke, jadi di sini ada sekali lagi casing tambahan kupingannya ini di clear warna dark grey, ini grey ya, dark grey ya kita sebutnya ya, dark grey. Dan kalau kita perhatikan juga di bagian, nah di bagian sini Cak, bagian casing atasnya ini, kalau kita lihat sini ada permainan kayak, nih ada kayak apa ya, ini aksen karbon apa bintik-bintik, tapi ditarik oleh Honda ke bawah begini. Jadi casingnya tuh kelihatan lebih sporty hanya dilihat dari casing. Kemudian di sini ternyata visornya nggak ada Cak, tapi visornya itu sekarang apa ya, bukan visor sih, kita diganti dengan casing yang dari kepalanya sini diangkat ke atas. Jadi seperti ini sosoknya tuh, jadi nggak ada visornya, tapi ini satu kesatuan casing dengan yang batok yang atasnya kayak gini, jadi kayak gitu ya. Oke, kita lihat dari samping seperti ini. Nah, sama lihat dari gambar aja samanya menyimpulkan sendiri. Oke, terus kita lihat dari bagian kaki-kakinya yang pasti. Yang pasti sekarang sudah menggunakan suspensi upside down SFBP 37 mm seperti WB Share sama semuanya sebelumnya. Dan ini juga otomatis membuat daripada triple clamp bawahnya, crown handle-nya juga lebih gede. Jadi lebih gede, feel-nya lebih gede, lebih apa ya? Lebih gambot. Lalu di bagian sini, Cak, bagian fendernya juga berubah. Fendernya sudah ditarik ke bawah ya. Dan ini fendernya mirip banget dengan punya CBR 150R ataupun CBR 250RR. Jadi kelihatannya lebih apa ya, lebih galak aja gitu Cak. Lebih padat Cak. Nih, saya lihat dari sini Cak. Nah, udah pokoknya sampean lihat aja sendiri bersamanya menyimpulkan, ya toh. Nah, ini dari sini, dari bottom di sini, suspensi updown warnanya gold ya. Kemudian di sini ada kayak semacam adaptor tambahan dan ini juga cukup rapi ya. Jadi setelahnya cukup rapi. Ini bottomnya, dan kalau kita perhatikan di bagian sini bawahnya. Nah, jadi kayak gitu. Sementara untuk disc brake-nya yang pasti sudah wave seperti IWB sudah share sama semuanya, dan ini untuk pelek-peleknya di clear warna titanium brown. Memang untuk yang versi SE ini sudah di clear warna titanium brown. Bukan yang standar itu baru, yang standar itu warna hitam biasa. Jadi kayak gini, dan nisin untuk kalipernya 2 piston warna hitam ya. Jadi itu tulisannya saya perhatikan di sini Cak. Dan malah mewah mepet sawahnya ini GCB gitu. Oke, kita lihat dari atas seperti ini. Nah, ini yang menarik adalah bagian racernya Kang Mas. Racernya lebih tinggi dan kita sama lihat aja di sini. Racernya lebih tinggi, dan kalau kita perhatikan racernya itu ada semacam kayak karet di sini Cak. Jadi karet mounting damper ini untuk mereduksi getaran yang pasti.
Kalau kita lihat dari samping seperti ini, oh iya kan, tinggi kan, tinggi kan. Kita nanti akan coba untuk posisi ridingnya ya. Oke, ini sebelah kanannya, dan kita lihat untuk peleknya ini 2,5 inci, Cak. Jadi lebih ini ya, lebih mewah, hasilnya lebih mewah. Nih, kita lihat, perhatikan di samping kanan. Nah, sementara untuk yang bagian sini, tuh, bagian sini ini juga kita ngelihatnya. Nah, saking gedenya nih kalau kita belokin ya, jadi suspensi upside-nya jadi kelihatan. Nah, jadi crown handle-nya beda, bagian sini juga beda nih. Ya, jadi triple clamp belakang atasnya maksudnya berbeda banget. Kemudian di atasnya, seperti Baby bilang kesamaan semuanya, ada semua aksesoris BP yang memang lebih apa ya, jadi lebih mahal gitu, Cak, kelihatannya tuh lebih keren gitu ya. Di bagian atasnya dan kunci kontaknya juga berubah. Lalu di sini ada shape-nya yang kita lihat cekungannya seperti ini, Cak. Jadi atas ke bawah. Jadi kalau kita lihat tuh kayak model cekungan ke dalam, dan ini ada stop kontaknya ya. Stop kontaknya jadi modelnya tidak di sini lagi tapi dipindah ke atas. Kita akan lihat suspensi speedometernya, Cak. Nah, displaynya warnanya backlightnya putih. Kemudian kalau kita lihat di sini ada gear indikator dan plug, Cak. Mirip banget dengan CBR 150R ya. Jadi di sini ada digital, jam digital, kemudian juga ada kilometer trip A, trip B-nya, kemudian kilometer per liter real time, dan juga average A, jadi average B. Jadi disesuaikan dengan tripnya yang mana. Jadi kayak gitu. Displaynya kelihatannya memang lebih keren dibandingkan sebelumnya. Ibu katakan lebih enak dilihat. Dan kalau di sini, nah di sini ada lampu kiri kanan, lampu sen, ya. Jadi kalau demikian, ini kalau kita nyalakan, dan di sini ada high beam, ya. Jadi lampu jauhnya. Ini engine checking, biasalah. Ya, jadi gitu sih. Kalau ini memang udah umum, sama pasti tahu, nggak usah diterangin. Lalu yang menarik adalah dari sini kalau kita lihat dari atas ini agak nongol ke depan ininya nih, Cak. Nah, kayak gitu. Jadi, aduh keren sih. Memang sih kalau sampai lihat aslinya, itu pasti sampai ngeliat, wah keren ini. Ya, jadi terus kemudian untuk ini, handle daripada stangnya. Stangnya ini warnanya warna titanium brown. Dan kalau kita lihat dari racernya ini, disepuh dengan warna mid ya, jadi hitamnya hitam Dove, termasuk dari ininya Dove juga, tapernya. Jadi model dari stangnya itu dia gede di sini, kemudian mengecil ke belakang. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Nah, sementara untuk sebelah kiri biasa kita berbenturan suaranya sama TFC ini. Moga-moga aja terdengar sampai, Cak. Ya, jadi low, high beam, kemudian klakson, terus kiri kanan, lampu sen kiri kanan. Kemudian di sini juga lampu tembak alias pass beam. Nah, jadi ngono, Cak. Jadi saya perhatikan dari jauh seperti ini, sosoknya dari atas. Nah, saya simpulkan aja. Nah, ini racernya ini yang menarik nih. Ini menarik. Adalah kemarin lihat ada komen, wah gimana gampang patah, sampai itu piye biker kok gampang patah. Itu pasti dihitung sama pabrikan, Cak. Ini ada dampernya ya sekali lagi. Dan kita nanti akan coba karena ini akan main seperti kayak Honda Win kayaknya. Sepertinya demikian, nanti kita akan coba ya. Tapi kita akan pelan-pelan kita ini dulu deh. Kita akan jelajahin dulu. Nah, untuk lekuk-lekuk bodinya, Kang Mas, ini untuk versi S ini dibekali dengan emblem model 3D. Jadi dia nggak dikasih stiker-stikeran, tapi emblemnya bukan stiker biasa, namun emblem 3D. Nih lihat nih, tuh. Kelihatan nggak sampean? Nah, jadi gitu. Kemudian kalau kita lihat ada di bagian sininya, Cak. Jadi kalau kita lihat bagian, nah, ternyata dia kayak ada tekukan ke dalam gini, kemudian serutnya juga lebih apa ya, di sini dia nyangkoknya di sini, Cak. Di sini ke belakang, dan di sini ada kayak bertingkat ya. Kalau lihat dari sini kayak bolong-bolong gitu. Jadi untuk mengalirkan angin dari depan supaya lebih apa ya, lebih fokus ke bagian head cylindernya sih dikatakan demikian. Lalu di bagian sini ada kayak permainan karbon, dan lalu di bagian sini nih, serutnya tuh gede banget ini. Dari depan seperti ini tuh. Nah, kayak gitu sosoknya tuh. Jadi kalau kita lihat dari depan, Kang Mas, jadi lebih kekar dia. Nih lihat nih. Nah, karena dia kayak apa ya? Mungkin kalau sama lihat di gambar nggak tahu deh. Ini memang nggak fotogenik ya motornya ya. Lebih fotogenik sebelumnya. Tapi kalau lihat aslinya tuh kelihatan lebih mahal gitu, Cak. Nah, lihat nih kiri kanannya jadi membuat feel jadi lebih galak aja tuh ya. Jadi sosoknya kalau lihat dari atas seperti ini.
Wes sampean sih menyimpulkan apakah sesuai selera ya, HB nggak akan intervensi sekali lagi. Tapi kalau sampean nanya, piye Kang Mas? Lebih mahal lihatannya, kelihatan lebih mahal seperti merangkak menjadi motor yang cc gede. Apalagi bagian tangki-tangkinya ini, dan sama lihat bagian strutnya udah mirip-mirip kayak apa ya, CBX Motion ya. Dan ini semua tekuk-tekukan, Cak. Ini ditekuk. Kalau lihat aslinya tuh semuanya serba tekukan. Lalu yang menarik adalah Honda memutuskan untuk mengcover bagian sini. Jadi strutnya kan jadi full ya dia ya. Nih. Nah, strutnya jadi full ya, jadi gede, dan ini membuat apa ya? Kita katakan bahwa jadi lebih padat, Cak. Nah, lihat, lebih padat. Jadi nggak kelihatan kopongnya. Karena kan kita tahu bahwa mesin kecil itu kan rata-rata kelemahan di bagian engine-nya yang kopong. Tapi Honda memberikan semacam pemanis di sini. Ada tulisan PGM FI full injection, dan ternyata feel-nya jadi lebih padat. Tuh, nggak terlalu kelihatan kopongnya. Lalu untuk SE, sama juga mendapatkan sekali lagi undercoil. Nah, undercoil-nya kayak gini. Nah, undercoil-nya memang undercoil-nya nih kalau kita lihat desain baru ya. Sama bisa lihat di sini, sama lihat aja undercoil-nya lebih berkisi-kisi, dan juga ada finishing karbon juga di sini. Tuh. Ya, kemudian crankcase engine-nya declare warna gold seperti biasa. Nah, jadi kayak gitu, Cak. Sama lihat aja dari sisinya, tekuk-tekukannya. Kalau sampai bilang jelek, wah kebacot sampai, Cak. Ini mah lebih keren daripada sebelumnya nih ya. Kemudian kalau lihat dari bawah seperti ini ya, saking gedenya namanya tangki itu ditarik ke luar, kemudian yang bagian bawahnya jadi baru diselimin, jadi gitu. Kalau kita lihat dari atas seperti ini. Nah, tuh ya. Saya melihat sosoknya pelan-pelan. Yang menarik adalah setiap jengkal daripada casing itu coakan gitu, Cak. Nah, sampai dia dari sini, Cak. IWB katakan bagian sini ini, IWB akan zoom out. Nah, lihat nih. Ini Honda tuh sekarang apa ya? Pinter bermain tekuk-tekukan, Cak. Ini sana mencekung ke dalam. Jadi feel-nya jadi sporty. Mencekung ke dalam. Mencekung ke dalam. Tuh lihat. Jadi sama lihat betapa gedenya yang namanya. Ini akan coba nongkrong ya. Dan yes, ini lebih enak dibandingkan sebelumnya yang kita dipaksa agak maju. Keputusan yang sangat tepat dari Honda, dan kita feel-nya jadi kayak naik apa ya, Street Fighter aja. Asem, pinter ini asli. Ini cakep ya. Jadi feel-nya lihat nih. Jadi kita ngerasa kayak ini, jadi teringat kayak feel riding Bison ya. Feel riding-nya sama Bison, mirip banget feel riding-nya. Relax banget. Kayak ini mah lebih enak dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Cak. Lalu kita lihat dari sini, Cak ya. Kita lihat dari sini. Nah, saya perhatikan dari sini. Ini finishingnya, kalau lihat tuh, plastiknya, model ada kayak aksen-aksen karbon bagian kiri-kirinya, kiri kanan ya, yang berbentuk U ini, tapi sini yang nggak ada. Sini emblem Honda. Lalu juga racernya ya, covernya cakep ya. Ini jadi teringat kayak model-model ya Neo Sport Cafe ya, rata-rata demikian. Sebelah kanan saya nggak ada engine kill, walaupun sebenarnya jujur HB walaupun ada engine kill ya, naik motor apapun nggak pernah HB mainkan. Tapi supaya lebih lengkap seharusnya Honda memberikan engine kill. Tapi untuk yang generasi yang baru pun belum ada. Ya, jadi kalau kita lihat dari sini kayak gini, jadi feel daripada kita di belakang kemudi. Nah, ini lebih rileks, sampai harus jajal aja. EB garansi kesampaian lebih rileks ya. Ini juga sayang ya, seandainya sudah semakin makin mantep. Ya, kalau untuk buka-bukaan daripada apa namanya tutup tangki masih sama aja, yang model ungkit ya. Jadi kayak gini, udah flat, lebih sporty, dan semua yang ditawarkan baut yang digunakan oleh Honda tuh rata-rata LS semuanya. Jadi lebih mewah dan lebih kelihatan mahal gitu, Cak. Dan finishingnya IB katakan mantap ya. Casing-casingnya nggak tipis loh. Saman bisa ketok bandingkan ya dengan yang sama-sama kondom ya. Ya, ini surprise ya. Untuk yang kondomnya kok IB katakan improve a lot, bahasanya improve a lot. Nah, ini kalau kayak gini posisi dari atas sama saya lihat, ini bagian cekungan di sini memang untuk mengakomodasi kalau kita berbelok. Dan belokannya termasuk oke sih, walaupun kita harus tes juga. Termasuk patahnya oke, nggak terlalu pendek, jadi no problem menurut IWB. Nih kalau dibelokin kayak gini. Jadi kalau sama nanya, Cak IWB gimana kalau kita pasang suspensi upside down untuk yang new ini kepada yang old? IWB katakan sih agak susah kayaknya ya, karena mentok di sini, Cak, sepertinya ya. Ini lebih gede, tapi nggak juga sih, agak jauh sih sebenarnya. Kalau kita lihat sih masih ada celah atau gap yang cukup lebar ya. Cukup lebar sih, kira-kira sekitar 3 sentian kira-kira. Mungkin, nah itu tuh, lihat di sana tuh. Nah, sama kelihatan nggak?
Kalau kita lihat, nah itu tuh situ. Nah, jadi masih lega sih sebenarnya, masih lega sih. Tapi ya itu tadi agak ribet kayaknya. Jadi sampai mendingan ya wis tuku anyar wae, Cak. Nah, ini posisi EWB bertinggi 170-an dan kaki ternyata lebih enak rasanya. Jadi saya melihat kaki EWB nggak jinjit. Artinya apa? Memang sari dari seat headnya sudah direvisi oleh Honda Motor dan ternyata lebih nyaman ya. Jadi kalau kita lihat push ridingnya seperti ini, Cak. Tuh, ya. Jadi memang rasanya itu lebih, wah, ini sampai asli sampai pasti pusing. Mumpun dasar sampai kalau lihat aslinya, Cak. Ini namanya revisi yang bener ya seperti ini, facelift yang bener seperti ini. Nah ini kalau kita ini memang agak gerak dia. Nah, apakah ini masalah? Tentu saja nggak masalah, Cak. Karena memang ini ada damper karetnya. Jadi damper karet ini teringat jadi kayak Honda Wind dan ini tidak masalah sama sekali. Justru ini sekali lagi fleksibel dan memberikan apa ya? Pasti vibrasi akan diminimas sangat maksimal dengan adanya damper yang cukup besar ini. Nah, jadi kayak gini. Orang masalah. Jadi nggak usah khawatir. Jadi memang pasti ada efek gara-gara dampernya tadi ya. Sekali lagi pasti ada efek kayak gitu. Berarti dampernya gede dia. Ini akan memberikan kenyamanan sampai berkendara jarak jauh. Oke, di sini ada tertulis Street Fire di bagian sini belakang atasnya sini dan sini ada penegas seperti stripping dan di tengah sini sekali lagi karena dia kondom dan masih 12 liter. Jadi covernya 12 liter. Jadi ini mekarnya karena sekali lagi desain. Kalau kita lihat dari sini shape-nya tuh lihat. Tarik ke dalam. Set. Ya. Set. Jadi ngono. Jadi kebetulan yang sekarang ini Street Fighter saat ini memang yang special edition nih, lihat, saya bisa lihat slotnya, Cak, tuh bertumpuk-tumpuk gitu, Cak, bertumpuk-tumpuk. Nah, sebenarnya kelihatan kan, EWB berusaha keras untuk memberikan sampean gambaran ya, biar sampean bisa mendapatkan gambar yang real, karena video itu juga harus pinter ngambil gambarnya. Nih, EWB sosoknya dari jauh sebelah tekuk-tekukan, ya. Dia sampean kalau ngomong elek, wah kebaca, Cak, gila, ini udah kayak melangkah seperti motor big bike beneran ini. 50 cc tapi seperti big bike tuh ya. Jadi biar sampean bisa mendapatkan gambar real lekuk-lekukannya ya, ubahan apa yang dilakukan Honda, walaupun mungkin agak kaku awalnya kita lihat, tapi kalau dilihat bener aslinya tuh gila padat banget. Oke, terus kemudian di sini, Cak, bagian sini ada tulisan 6-speed DOHC dan semuanya ini full black matte ya, black matte. Dan ini ada lagi tarikan sini, dari sini ditarik ke jadi cekungan, jadi terlihat lebih sporty. Jadi lihat tuh tekukan, belakangnya buritan seperti ini juga Street Fire. Oke, Street Fire, atusan Street Fire. Dan di sini walaupun banyak yang komen kenapa nggak kasih kisi-kisi EWB kayak 150 ya, mungkin ada alasan tertentu dan tetap menurut EWB sih tetap keren ya, tetap keren, belibet ngomongnya, Cak. Oke, ini Street Fire, Street Fire. Dan kalau kita lihat dari atas ternyata nih nah ternyata ini mekar, Cak, kiri kanan. Jadi sini slim, sini mekar. Dan kalau untuk shape belakangnya masih sama aja sih. Jadi sudah katakan sampean semuanya shape-nya itu masih sama. Kalau untuk yang stop lamp-nya. Jadi kalau kita nyalakan 1, 2. Oke. Nah, ini kalau kita nyalakan untuk stop lamp-nya, tolong direm, Bang. Rem yang kanan. Nah, rem. Oke. Nah, direm seperti ini, Cak. Lampu sen kiri. Nah, itu. Ya. Jadi kayak gitu sosoknya. Jadi memang nggak banyak berubah dibanding sebelumnya. Sebelah kanannya, Dek. Nah, oke, jadi gitu. Oke, sekarang yang bagian depan kita lihat. Bagian depan, Cak. Nah, untuk yang fender-fendernya sami mohon, Cak. Jadi fender-fendernya masih ya shape-nya lancip ya. Walaupun sebenarnya kalau EWB sendiri senang sih nggak usah dikasih begini, tapi untuk akomodasi supaya apa ya, untuk fungsi, untuk cipratan ya memang lebih bagus ada lidahnya begini. Tapi kalau sampai pengen keren lagi ya potong aja sini. Ngajar ya, Cak. Tapi memang bener pasti bakal keren. Ya, terus kemudian untuk bagian kaki-kakinya ini menggunakan 3,5 inci belakangnya ya. Terus kita lihat sekarang lagi ngomong sampai angel. Sekarang juga sekali lagi ya, Ibu sudah share dalam kisi-kisi terawangan untuk shape, untuk cash wheel-nya juga sudah modelnya beda ya, beda banget karena ini modelnya sangat mirip dengan X-Motion punya. Nih kalau kita lihat dari seperti ini ya. Dan juga kalau kita lihat dari ininya, Cak, dari gearnya, nutnya sekarang sudah ada 6, dari sebelumnya hanya 4 ya kalau nggak salah. Dan ukuran 46, tuh 46 ukurannya belakang. Jadi harusnya lebih tahan oblak gitu aja, karena lebih kokoh. Kalau untuk swing armnya masih sama, mode kotak ya, mode kotak dan
sebenarnya kita berharap sih bisa di model diecast, tapi sekali lagi mungkin Honda ingin menekan sekali lagi cost-nya ya, biar nggak masih terjangkau lah intinya. Kemudian untuk belakangnya ini, footstep belakangnya masih Sami Mawon ya desainnya, termasuk dari footstep yang depan ridernya. Termasuk juga sekali lagi prolingnya juga sama aja, belum ada adjusternya, jadi semuanya udah fix, permainan seperti CBR 150R yang terbaru. Jadi ini udah defaultnya memang katanya sudah enak, udah nyaman, jadi nggak usah ditak-atik. Jadi kalau kita lihat dari engine seperti ini, nah jadi gitu ya, sampai lihat sosoknya, wes pokoknya sampai kalau lihat langsung pasti bilang keren, Kalau sampai ngomong bagusan sebelumnya ya seleranya ya nggak ngerti Cak. Lihat dong Cak, tuh lebih galak. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini seperti ini, nah, lebih gambot nih Cak. Jadi ini yang warna yang hitamnya yang keren gitu ya. Nah, ini dari samping sebelah kanan tuh, jadi dimensinya juga jadi kayak motor apa ya, 250 cc Cak. Feel-nya itu jadi gambot, digalak, walaupun mungkin kita harus adaptasi beberapa saat. Nah jadi gitu, ini untuk yang versi hitamnya Cak ya, versi hitam ya. Mungkin sekilas ya, karena ini kita dikejar waktu, jadi mohon maaf kalau mungkin nggak lengkap banget. Ibu hanya berusaha keras untuk memberikan yang terbaik buat sampean. Sementara untuk knalpotnya masih mirip sebelumnya, ini menggunakan CBR 150, dan nih cekung-cekungannya, dan juga jok-joknya ada konturnya. Nah jadi sampai lihat sosoknya, ibu akan coba puterin ini dari atas seperti ini. Memang Cak, kalau kita lihat dari video sekali lagi rasanya agak kaku, tapi kalau sama lihat aslinya ini mewah, mepet sawah Cak. Jadi lebih padat, lebih keren ya. Kita nggak bisa pungkiri dengan hadirnya suspensi subset dan membuat motornya jadi lebih galak ya, lebih padat, lebih kekar. Nah jadi seperti ini sosoknya ya. Tuh, jadi saya sosoknya seperti ini. Dan kalau lihat tekuk-tekukannya di sini ya, tekuk-tekukannya memang awalnya kita agak kaku ya, awalnya Ibing lihat dari gambar tuh kayaknya agak kaku bagian sini, tapi memang ini adalah feel dari X-Motion sepertinya ya. Dan memang kalau kita ngomongin project leadernya kan dari Thailand. Nah sosoknya di sini. Nah sama lihat saja. Kalau IB recommend buat sampean semuanya antara warna ini atau sekali lagi warna yang matte gray kayaknya cakep nih. Nah jadi kalau dari belakang seperti ini sosoknya, nah jadi gitu. Oke. Nah sama perhatikan saja dari atas. Nah, jadi atasnya itu menjulang gede, kemudian slim di bagian tengah, dan kalau jok-joknya sama aja seperti sebelumnya, nggak empuk, nggak keras ya, jadi cukup standar. Ini masih dibekali dengan model tanduk, masih dipertahankan oleh Honda. Terserah sampean seperti apa menilainya. Dan kalau untuk belakangnya sekali lagi rem-remnya Wave juga, disc brake-nya dan kalipernya satu piston punya. Oke. Jadi kalau lihat dari samping seperti ini tuh, tekuk-tekukannya ya lebih padat dan lebih muskuler banget. Ya alhamdulillah sih cocok semuanya dari terawangan. IB lega nih. Ya, sama yang menyimpulkan saja Cak. Ini shotnya bertingkat ya, kalau lihat dari belakang ya, bertingkat. Nah, tuh. Jadi semuanya lebih muskuler, lebih mantap, dan lebih jos gandos ya. Jadi gitu Cak. Oke. Nah. Oke. Ya, saya melihat dari sini. Mungkin cukup ya. Oh ya, di sini sekali lagi ini ya, ini kayak ada celah di sini, memang dibuat seperti itu, jadi tanduk gitu ya Cak, tanduk gitu. Oke. Nah ini kalau kita lihat dari atas seperti ini Cak. Jadi serutnya tuh, nah ya kan, jadi kayak lancip ke depan. Nah, jadi kayak gitu, dan kita lihat seperti ini sosoknya. Ya memang kita nggak bisa pungkiri ya, karena shape dari depan ini nggak tahu Yubi juga teringat dengan model Bison ya, kayak begini Cak. Tapi sebenarnya kalau lihat aslinya sih enggak. Hanya shape-nya aja sekilas aja, karena bentuk dari
speedometernya yang memang lebih apa ya sekarang ya, lebih futuristik ya, IB katakan ini futuristik. Dan kita lihat dari atas seperti ini. Nah, sosoknya gila, jadi keren. Asli Kang Mas, wis sampean lihat dhewe lah, engko adik IWB ngomong keren-keren sebagainya, ntar selera masalahnya, ntar ini sampean wah lebay cak IWB lah. Ini kan jujur apa yang kita rasakan. Tapi kalau sampean nanya agresifnya, IWB katakan agresif sebelumnya karena lebih lancip-lancip, tapi yang ini lebih kelihatan mewah, lebih kelihatan mahal dan berotot, padat, wis lebih rileks. Nah, apalagi sudah upside down pasti handlingnya lebih mantap aja. Nah, jadi ngono cak. Kita akan melangkah ke yang merah sekarang ya. Sama kemana? Oh situ. Nah, oke. Ini berdua sama TMC, jadi kita harus kong kali kong diudilan mana yang kita ini dulu. Oke. Jadi ini yang merahnya cak. Warna merah ini adalah yang versi yang sudah full genuine aksesoris Honda genuine aksesoris. Sama saya lihat dari visornya. Jadi warna merah ini memang sekali lagi matte juga. Saya lihat dari sini, tuh. Nih sosoknya, ya sambil saya perhatikan. IB nggak akan banyak ngomong, sama yang menyimpulkan sesuai selera sampai yang mana. Jadi full aksesoris dari Honda genuine aksesoris ini ada di bagian visornya. Visornya ini tempelan 3M ya cak ya. Nah, ini visornya seperti ini, tulisan Honda dan ada ketukukan seperti ini. Ya, jadi lebih agresif. Selera sih, sama pengennya ada visor atau enggak. Kalau yang nggak ada visor sih lebih cakep sih menurut IB malah. Nah, ya kan lebih oke, tapi yang visor juga kelihatan lebih wibawa. Jadi gitu. Lalu yang kedua, saya perhatikan di bagian sini, Cak. Ada bagian crankcase covernya atau engine cover. Ini juga sekali lagi ada tempelan. Ini juga Honda genuine aksesoris. Termasuk juga sekali lagi di bagian belakangnya sini. Sorry, atasnya maksudnya. Ini ada tempelan atau lead pad ya namanya ya. Tempelan dari Honda. Kemudian juga kalau kita lihat di bagian eliminator fender. Nah, ini fendernya jadi lebih sporty. Nah, saya perhatikan di sini, Cak. Oke, jadi ini adalah versi yang genuine aksesoris dari Honda. Sama bisa beli di dealer Honda, ya. Jadi sampean iso sesuaikan dengan kesukaan sampean, Cak. Selera Kang Mas. Nah, ini kayak gini sosoknya. Piye Mas? Sampean kalau bilang elek yo sembuh lah. Jadi gitu, Cak ya. Sampean lihat dari sini. Ya sayang sekali sebenarnya ya, seandainya powernya bisa lebih gede aja, ini pasti kita katakan nyaris perfect. Tapi sepertinya Honda tidak fokus pada salah satunya, ya salah satunya adalah power yang terlalu tinggi, sepertinya nggak jadi fokusan, tapi fun to ride untuk motor ini. Ini speed covernya juga sudah ada, speed cover joknya. Ya, jadi ini harganya 300-an ribuan. Ini tinggal tempel aja, Cak. Jadi ini hanya ditempel aja, ada slotnya. Termasuk dari tank pad. Nah, tank padnya. Ya, jadi ngono Kang Mas ya. Untuk yang versi standar ini kita akan oprek setelah ini yang versi modifikasi. Yang ngono. Wah, itu keren banget tuh. Wah. Jos, oke? Jadi ini yang warna merahnya. Sekali lagi warna merahnya. Dan itu yang warna hitam. Ya. Nah, Kang Bro, jadi piye sampean wis jelas sekarang, wis gamblang. Mohon maaf kalau mungkin sekilas tidak terlalu jelas atau kurang lengkap, tapi soalnya kenapa ya? Soalnya kita diburu-buru waktu. Jadi ini sekali informasi buat sampean semuanya, New CB50R yang memang sudah menjelma menjadi sosok street fighter ala-ala street fighter ya. Jadi sekali lagi ini motor kurang fotogenik ya. Kalau IB katakan memang kurang fotogenik, lebih cakep yang sebelumnya kalau kita lihat dari gambar. Tapi kalau lihat asli ternyata gila, ini sebuah revisi yang cakep. Revisi yang bener, revisi yang akan buat sampean puyeng dase ngono lah, Cak. Ya, jadi saat ini yang CB standar dijual oleh Honda di 29,7 jutaan, sementara yang versi SE ini di angka 30,7 jutaan. Kenaikannya memang lumayan, tapi karena sampean diberikan salah satunya adalah fitur yang lebih lengkap, ya ada gear indikator, kemudian juga ada MID, termasuk juga ECU-nya berubah dan juga suspensi upside down. Pastinya ini sudah ya kalau kita kalkulasi sami mawon termasuk revisi yang memang jos gandos ya. Jadi ngono Kang Mas ya, informasi buat sampean semuanya. Kalau sampean suka video ini sampean like, share, dan subscribe dan jangan lupa juga sampean sholat malam yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos gandos.